dan Mars Kadin. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Indonesia dan para Ketua Kadin se-Indonesia, serta hadirin undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Rabu 30 Juni 2021, kita berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-8 Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita saksikan bersama video perjalanan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat menyaksikan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia adalah rumah bagi para pelaku usaha, mitra strategis pemerintah, dan komponen penting bangsa. Di tengah tantangan ekonomi nasional, visi itu menjelma jadi sinergi antara pemerintah dan Kadin. Terutama ketika kita harus menghadapi pandemi COVID-19 yang mengguncang perekonomian global. Sebagai satu-satunya wadah yang menyuarakan kepentingan pelaku usaha terkait kebijakan pemerintah dan implementasinya, Kadin berperan penting dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pemerintah dan Kadin membentuk Satgas Omnibus Law yang dipimpin Ketua Umum Rosan Perkasa Ruslani berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasilnya, sebuah dokumen yang menjadi landasan dari reformasi struktural disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Spirit dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan regulasi yang akan berdampak pada peningkatan investasi, terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi struktural diikuti dengan komitmen Kadin untuk pemberantasan korupsi setelah menandatangani MOU dengan KPK di tahun 2017. Kadin menindaklanjuti kerjasama dengan KPK melalui pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi di tahun 2020. Komite Advokasi Daerah yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia adalah forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di sektor swasta. Kadin juga terus memperjuangkan kepentingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kadin mendorong sektor UMKM jadi bagian dari jaringan rantai pasok perdagangan nasional dan internasional melalui kemitraan dengan eksportir besar, sehingga target untuk mencetak 500.000 eksportir baru, terutama UMKM di tahun 2030 bisa tercapai. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin hadir dengan solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui vaksinasi gotong royong. Kadin mengkoordinasi para pelaku usaha untuk membeli vaksin secara mandiri dan kemudian memberi vaksinasi gratis kepada para pekerja. Tercatat 28.000 perusahaan dengan hampir 11 juta pekerja terdaftar untuk mengikuti vaksinasi gotong royong. Untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, aktif terlibat dalam misi-misi dagang pemerintah yang dilakukan ke berbagai negara. Kadin memperbaharui nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri untuk menggencarkan diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara akreditasi berdasarkan database yang lebih aktual dan kredibel, dengan membentuk lembaga koordinasi vokasi untuk mengkoordinasikan pendidikan vokasi sehingga sesuai dengan kebutuhan industri. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Angela Merkel di tahun 2016. Kadin menggandeng pemerintah Jerman dan IHK Trier atau Kadin Jerman untuk meningkatkan kualitas program vokasi terutama di bidang manufaktur, hospitality, dan kesehatan. Sementara di dalam negeri, Kadin menandatangani MOU dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai salah satu komponen bangsa, Kadin selalu hadir untuk kemanusiaan. Selama pandemi COVID-19, Yayasan Kemanusiaan Kadin Indonesia menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat di seluruh Indonesia. Kepedulian yang sama juga ditunjukkan oleh Kadin dalam membantu warga dunia yang hidup di tengah konflik atau menjadi pengungsi di negara asing. Kerja keras segenap pengurus Kadin periode 2015-2021 berhasil menjadikan Kadin sebagai organisasi yang kuat mengakar menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif serta solusi kebangkitan ekonomi bangsa.
Izinkan kami memulai langkah baru demi pengabdian untuk negara tercinta. Estafet kepemimpinan Kadin tentu harus dilanjutkan. Generasi baru akan memberikan karya yang lebih baik dari pendahulunya. Semoga Allah SWT memudahkan semua niat baik kita untuk kemajuan dunia usaha, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Ruslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa yang kita hormati, kita cintai. Juga kepada yang terhormat Pak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Menseknek, Pak Pratikno, dan juga ada sahabat-sahabat saya ini, ada Menteri Perdagangan, Bapak Muhammad Lutfi, dan juga ini yang paling gesit dan paling lincah, ini Menteri Investasi dan merangkap Kepala BKPM, adinda saya, Adinda Bahlila Hadalia. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya juga kepada anggota Dewan yang terhormat, ada Ketua Komisi 9 Bapak Dito Dito, Bapak Muhyiddin, dan juga tentunya kepada tuan rumah yang saya hormati dan saya cintai, sahabat saya juga ini Bapak Gubernur, Bapak Ali Mazi. Terima kasih atas hospitality yang diberikan kepada kami selama ini. Dan tentunya kepada seluruh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, seluruh Ketua Umum Kadin Provinsi yang saya cintai dan saya banggakan, dan tentunya kepada seluruh asosiasi, himpunan, kabupaten kota yang mengikuti secara virtual. Kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu di siang hari yang berbahagia ini di samping dari Masjid Al-Alam yang sangat luar biasa ini. Sangat bersyukur kita bisa berada di sini bersama-sama dengan Bapak Presiden. Pertama-tama izinkanlah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tertingginya kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Saya tahu sekali Bapak Presiden sangat-sangat sibuk, tapi beliau masih menyempatkan hadir, dan ini menunjukkan betapa beliau selalu mensupport dan mencintai Kadin dan selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Presiden dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tidak terasa 5 tahun sudah berjalan, dan kami merasakan kolaborasi, sinergi, dan juga kerjasama dengan pemerintah sangat-sangat baik Pak. Dan tentunya ini berdampak sangat positif, tidak hanya buat dunia usaha tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tadi dan boleh saya sampaikan juga Bapak, dalam acara ini kita maksimum tidak lebih dari 100 orang yang berada di sini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak hanya pada hari ini saja kami melakukan PCR, kami melakukan PCR dari sebelum berangkat hari ini dan besok, yang insya Allah rencananya yang tadi dari tanggal 30 sampai tanggal 2 kita lakukan hanya tanggal 30 sampai dengan hanya tanggal 1 karena kebesaran hati dari 2 calon caketum kita. Saya minta berdiri dulu. Ini Anindya Bakri dan juga Asya Rashid yang mengikuti arahan dari Bapak Presiden bahwa kita harus selalu berangkulan. Tapi saya bilang jangan bercuman karena ini masih COVID, saya bilang Bapak Presiden. Jadi dan tadi di dalam video sudah salah satunya adalah suatu kebanggaan bagi kami selalu ikut sertakan, tidak hanya pada saat kebijakan-kebijakan itu sudah terjadi, sebelum kebijakan polisi dari pemerintah kami sudah diikut sertakan, sehingga begitu kebijakan itu keluar implementasinya bisa berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih terukur dan terstruktur. Dan kami juga sangat senang sekali dan bangga bisa diikutsertakan dalam proses Omnibus Law, reformasi struktural yang terbesar yang Bapak jalankan dengan menunjuk kami
saya sebagai ketua task force dan kita bergerak selama 8-9 bulan atas arahan dari Bapak Menko Perekonomian. Terima kasih Pak Menko yang sangat luar biasa. Kita bekerja siang malam, tapi alhamdulillah hasilnya berjalan dengan baik karena kami sangat meyakini ini akan memberikan dampak yang sangat besar, yang sangat luar biasa buat perekonomian kita dan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan ke depannya. Kami pun tadi sampaikan juga sangat-sangat aktif dalam vokasi, kita terus berlanjut. Sudah lebih dari 2.600 perusahaan ikut dalam program vokasi ini dan kami mau menyampaikan terima kasih Bapak karena kami pun diberikan insentif 200% untuk perusahaan yang ikut dalam program vokasi ini. Tetapi memang mesti disempurnakan aturan pembangunan Indonesia ini akan berkualitas apabila manusianya ikut berkembang, apabila human capitalnya ikut kuat. Bapak, Ibu, dan Bapak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan, kami pun sangat senang atas Bapak Presiden secara langsung memberi penyempurnaan yang perlu kita lakukan karena vaksin adalah kunci, Pak. Vaksin adalah kunci dari bagaimana kita menyehatkan, bagaimana kita bisa ke depan untuk menjaga kesehatan juga perekonomian kita bisa tumbuh. Saya membaca bahwa alhamdulillah vaksin kita adalah salah satu yang terbaik di dunia, Bapak. Kita sudah mencapai 40 juta orang. Ini sangat-sangat luar biasa dan tentunya bahwa di tahun ini pertumbuhan Indonesia akan terus berkembang dan surplus di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, Bapak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan, kolaborasi kami dengan pemerintah sangat luar biasa dan kami pun saya mau dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih Bapak Presiden karena banyak sekali kader-kader terbaik dari Kadin yang telah bersama-sama dengan Bapak Presiden. Kalau saya boleh sampaikan sedikit Bapak, selama 5 tahun ini wakil ketua umum saya ada yang jadi ketua MPR yang sampai sekarang masih Bapak Bambang Susatyo yang sekarang lagi di pesawat menuju ke sini. MPR, DPR, DPD adalah ketua Kadin. Kemudian alhamdulillah di dalam pemerintahan Bapak ada sahabat saya, ini wakil ketua umum bidang UMKM dan masih sekarang Pak, masih UMKM walaupun tubuhnya tidak UMKM Bapak. Menteri Perdagangan dan wakil ketua umum saya juga, UMKM juga, sebelumnya Pak Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata. Jadi Pak, sekarang Wakil Ketua Umum UMKM jadi rebutan. Katanya dibilang kalau udah jadi Wakil Ketua bisa menjadi Menteri ke berikutnya, katanya Pak. Dan Kepala Bilateral Kadin Eropa, Mas Erick Thohir, alhamdulillah juga berada di dalam kabinet. Belum lagi ditambah One Team Press, Wakil Ketua saya Ibu Putri Wardani adalah salah satu wakil ketua saya juga. Ketua KOI, Mas Okto juga wakil ketua saya. Belum lagi ditambah beberapa anggota DPR yang sebagai wakil ketua saya, salah satunya ketua penyelenggara ini adalah salah satu pimpinan komisi di DPR, Adi Sulisto, itu juga ketua penyelenggaranya Pak di sini. Belum lagi ditambah yang ada di gubernur, menjadi MPR, DPR, dan yang lain-lain. Inilah putar-putar terbaik kami dan kami siap selalu berkontribusi untuk negara yang kita cintai dan kita banggakan ini. Kami pun menyadari bahwa tantangan COVID-19 ini bukan hanya tugas negara. Ini adalah tugas kita semua. Tugas kita harus bergandengan tangan untuk menghadapi ini. Tapi kami dunia usaha Bapak Presiden selalu berpikiran positif, yakin, terus melangkah. Karena kita meyakini selalu ada there's always light at the end of the tunnel. Selalu ada cahaya di tengah terowongan yang panjang. Apalagi dengan kebijakan Bapak Presiden yang benar-benar berdampak sangat-sangat positif yang kita rasakan. Tidak hanya untuk sektor kesehatan juga, tapi juga untuk sektor perekonomian yang kita jalani ini. Oleh sebab itu Bapak Presiden kami meyakini insya Allah di kuartal kedua ini bisa pertumbuhan 7% dan terus berkembang lagi sehingga Indonesia akan keluar menjadi pemenang dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebagai penutup Bapak,
setelah saya pikir-pikir, saya timbang-timbang, ternyata moto Kadin, tabah, jujur, setia, sangat sesuai dengan kondisi sepanjang masa. Tabah dalam menghadapi ketidakpastian pada saat ini, jujur dalam menyuarakan kepentingan dunia usaha dan masyarakat, dan setia dengan visi Kadin untuk selalu menjadi mitra pemerintah yang strategis demi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rosan Perkasa Ruslani selaku Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan pada musyawarah nasional kali ini mengangkat tema yaitu percepatan vaksinasi untuk mendorong pemulihan akselerasi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa moto Kadin yaitu tabah, jujur, dan setia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-8 Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2021 dan nantinya akan ditandai dengan pemukulan beduk. Kepada Bapak Joko Widodo dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tenggara beserta Ibu Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati Panglima TNI yang juga hadir bersama saya sore hari ini, seluruh Forkompinda yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus Kadin Pusat dan juga seluruh ketua Kadin dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hadir pada sore hari ini, serta para peserta Munas ke-8 Kadin se-Indonesia di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saat-saat ini adalah saat yang sangat sulit, saat yang tidak mudah bagi dunia usaha, bagi ekonomi kita maupun ekonomi global. Betul-betul sangat sulit dan tidak gampang menyelesaikan persoalan karena tidak hanya satu soal urusan ekonomi, tetapi juga urusan kesehatan. Dan apalagi dalam minggu-minggu terakhir ada optimisme di situ.
Sisi supply juga sama, produksi mulai menggeliat, ekspor tumbuh 58%, impor bahan baku tumbuh 79%, tinggi sekali. Impor barang modal tumbuh 35%. Ini angka-angka seperti ini yang tiap hari, tiap pagi masuk ke saya. Saya nggak pernah sarapan, tapi sarapannya angka-angka. Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28%. Ini optimisme ada, tetapi problemnya dari COVID yang belum bisa kita tekan, kita kurangi, dan kita selesaikan. Sisi demand juga sama, sisi permintaan juga sama. Konsumsi terus menguat. Indeks kepercayaan konsumen yang dulu di Februari 85, sekarang sudah 104,4. Mobilitas bulanan, mobility index juga sama. Yang dulu Februari masih -2, sekarang sudah 5,2. Ini optimisme itu ada. Oleh sebab itu, kebijakan PPKM darurat ini mau tidak mau harus kita lakukan karena kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan. Indeks penjualan retail juga tumbuh 12,9%. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2%. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783%. Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya. Oleh sebab itu, sekali lagi, seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimis bahwa di kuartal kedua dari yang sebelumnya kuartal 1 minus 0,74, di kuartal kedua kita masih optimis akan tumbuh insya Allah kurang lebih 7%. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munas ke-8 Kadin Indonesia pada sore hari ini saya nyatakan dibuka. Selamat bermunas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat pemukulan beduk, berkenan mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih Sarjana Hukum dan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Rosan Perkasa Ruslani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan para pendamping, disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang dipandu oleh Bapak Hasdin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Republik Indonesia yang sama kita hormati dan muliakan,
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama sesuai keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, wahai pencipta yang melimpahkan segala anugerah, wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah, yang telah memberi kami nikmat yang indah, demi nama-nama agung-Mu yang maha indah, demi sifat-sifat suci-Mu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaan-Mu yang serba indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerah-Mu, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerah-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhai. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang tercoreng keindahan, yang mencoreng keindahan martabat kami. Bimbinglah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, ke jalan indah menuju cita-cita luhur pendiri bangsa kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan semu yang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami. Allahumma ya malikal mulki ya Allah, yang maha kuasa dan maha perkasa, anugerahilah bangsa, negara dan pemimpin kami keindahan cahaya kasih sayang-Mu, sehingga kasih sayang-Nya melimpah ruahi rakyatnya. Anugerahkanlah kepada kami nikmat iman dan kesejahteraan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, wahai Allah yang maha cahaya di atas segala cahaya, pancarkanlah cahaya-Mu di atas dan bawah kami, pancarkanlah cahaya-Mu di dalam diri kami, pancarkanlah cahaya-Mu ya maha cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan ciptaan-Mu dan meresapinya, dapat menangkap keindahan anugerah-Mu dan mensyukurinya, agar kami dapat menangkap keindahan jalan lurus-Mu dan menurutinya, serta dapat menangkap keburukan jalan sesat dan menghindarinya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin dan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha rahman dan maha rahim, rahmatilah negeri dan bangsa kami, jauhkanlah negeri kami dari fitnah, musibah, wabah COVID-19, muliakanlah kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Musyawarah Nasional ke-8 Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2021. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.